Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja segala Raja. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara sekalian, tahun ini 2014 Tuhan memberi kepada setiap kita tema The Year of Amazing Grace. Tahun anugerah Tuhan yang ajaib. Saya percaya Tuhan sedang terus mengerjakan dan mencurahkan dan membuktikan Dia Yesus sumber kasih karunia yang luar biasa. Siapa percaya dan merasakan sepanjang tahun 2014 ini sudah melihat anugerah Tuhan yang ajaib. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, setiap bulan kita mendapat dari Tuhan ada subtema yang merupakan fokus daripada visi gereja ini. Bulan lalu kita sudah belajar tentang grace loves His church. Anugerah membuat kita mencintai gereja Tuhan. Saudara, kita masuk dalam bulan April ini dan subtema kita adalah grace accept responsibility. Anugerah akan membuat kita menerima tanggung jawab. Anugerah akan memampukan kita untuk mengerjakan setiap tanggung jawab. Kata bersama saya mau menjalankan tanggung jawab saya. 2, 3, saya mau menjalankan tanggung jawab saya. Sejak awal gereja ini, secara jelas Tuhan berpesan bahwa kita akan menjadi gereja yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Yang mengerti kata haleluya. Saudara, Tuhan mau agar kita menjadi gereja yang mengalami lawatan Tuhan. Sejak awal gereja ini saya melihat begitu kuat sekali hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan. Tetapi tidak hanya sekedar di situ, saudara-saudara. Dan kemudian kita hanya nikmati sebagai sebuah gereja lokal. Tapi saya tahu Tuhan memberi sebuah mandat dan panggilan buat kita. Sehingga akhirnya setelah kita diberkati, kita juga mau jadi saluran berkat. Kita menerima sebuah responsibility, sebuah tanggung jawab untuk kita membawa berkat. Kita menjadi berkat, kita membawa lawatan Tuhan bagi Amerika ini yang setuju. Katakan haleluya. Saudara, di awal gereja ini kami sempat mendapat beberapa tamu hamba-hamba Tuhan dalam karunia kenabian. Saya masih ingat waktu itu ada seorang hamba Tuhan dalam karunia kenabian dari Afrika Selatan. Dia seorang yang tajam dan peka sekali. Dan dia bernubuat buat kita. Dan saya percaya saudaraku, ini tidak hanya bicara soal saya pribadi atau keluarga saya, tapi ini bicara tentang gereja Tuhan, saudara dan saya. Katakan amin. Secara jelas dia berkata begini, aku melihat engkau pastor dan istrimu itu seperti sepasang chopstick, seperti sepasang yaitu sumpit, yang hanya akan bisa bergerak dan bekerja dengan cepat kalau bekerja sama dalam sebuah kebersamaan dan unity. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ini juga panggilan kita. Kita bergerak bersama-sama, nggak bisa hanya saya sendiri, tapi biar setiap saudara juga mau ambil bagian. Katakan amin, saudaraku. Dan rupanya hamba Tuhan ini, saudaraku, dia berkata bahwa gereja ini akan diberkati Tuhan, dan kalian akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Jujur, waktu itu, saudaraku, saya melihat keadaan kita belum seperti hari ini, saya cuman aminin saja, tapi saya tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud. Tapi saudara, ada seorang hamba Tuhan lain lagi dalam karunia kenabian dari Jepang. Dia berkata begini, dia bernubuat, aku melihat gereja ini seperti sebuah yaitu markas pelatihan tentara-tentara. Seperti sebuah markas pelatihan tentara-tentara. Begitu banyak aku lihat tentara-tentara yang akan menjadi tentara-tentara Tuhan di akhir zaman. Dan akhirnya itu akan melahirkan orang-orang yang bergerak kemana-mana dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan saudara, waktu itu jujur saya juga tidak terlalu mengerti, tapi saya cuma aminin saja. Tapi hari-hari ini Tuhan sudah semakin memperjelas bahwa sebetulnya keberadaan kita gereja ini, saya percaya Tuhan mau kita diberkati untuk jadi berkat buat kota Philadelphia. Tapi Tuhan akan perluas, tidak hanya bagi Philadelphia, bagi seluruh Amerika. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, Amerika membutuhkan lawatan Tuhan. Ada banyak gereja yang suam dan padam rohaninya hari-hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terhilang. Dan Amerika butuh kobaran lawatan api Tuhan kembali. Saya bersyukur kita menanggap
dan menangkap semua apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kemarin pagi kita ambil bagian dalam Philly Spring Clean Up. Saudara, kita ambil bagian, saya juga turun langsung dengan beberapa teman. Saudara, untuk apa? Untuk membersihkan jalan-jalan di sekitar daripada kota ini. Secara manusia apa untungnya? Tapi saya percaya kita sedang mau berkata, ini hidup kami, gereja Tuhan di tempat ini mau jadi berkat bagi komunitas yang ada. Katakan haleluya. Saudara, Tuhan juga memberi pada kita perintah untuk kita kerjakan Bethany City Care. Saudara, kita tidak hanya melayani jemaat sendiri, tapi juga jemaat gereja lain. Bahkan saya dengar dari beberapa teman yang menangani, ada juga pengurus dari gereja lain, dan juga ada orang-orang yang belum gereja atau agama lain. Bagi kami tidak masalah, yang penting kami mau jadi saluran berkat, terjemahkan dan lakukan yang terbaik, walaupun saya yakin belum sempurna dan jauh dari kesempurnaan, karena masih terbatas jumlah orangnya. Tapi saudara, minimal kita mau kerjakan, kita mau jadi berkat dengan gratis, dijemput dan kemudian diantar, dan kita lakukan yang terbaik. Dan saya percaya semakin kita lakukan itu, kita tidak semakin berkekurangan, semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai-sampai saya sering kali mau meeting dengan para full timer saja susah. Kenapa? Karena yang satu sudah punya jadwal ini, yang satu sudah jadwal ini untuk antar dan sebagainya. Tapi saya bersyukur keberadaan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin, cukup. Dan saya bersyukur dalam beberapa hari kemarin ada salah seorang warga Indonesia di kota ini, seorang pria yang usia sudah lanjut dan ternyata sakit jantung juga cukup parah, dan juga kemudian saudara didiagnosa bahwa ginjalnya pun sudah rusak. Setiap minggu sekali, harus 3 kali harus cuci darah, saudara. Dan kemudian ada teman yang memberitahu, dan jujur saudaraku, kita memikirkan apa yang terbaik, dan kita runding dengan keluarganya, dan ternyata saudara, dia tidak punya keluarga di sini, dan akhirnya kita bersepakat dengan keluarganya untuk kita bawa balik pulang ke Indonesia. Tapi persoalannya kemudian keluarganya berkata, Pak, kami nggak punya duit sama sekali. Kami saja hidup dalam kekurangan di Indonesia, hidup dalam keadaan miskin dan sebagainya. Saya berpikir apa yang kita bisa ambil bagian. Saya tidak umumkan dari mimbar, saya hanya bicara dengan beberapa teman. Dan saya mengerti saudara, ada orang-orang yang tanggap kita diberkati mau jadi saluran berkat. Katakan amin. Kita hanya ngomong beberapa teman saudara, langsung ada yang berkata, saya ambil bagian Pak. Biaya tiket pulang Indonesia saya bayarin. Saya percaya orang itu akan lebih diberkati Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan masih ada sisa lebih lagi, dan kita akan berikan juga untuk uang saku. Saudara, lihat bahwa kita ada di gereja ini, kita ada di kota ini, sebuah kerinduan panggilan kita untuk jadi berkat. Dan saya mengerti saudara bahwa ada lebih lagi yang Tuhan mau kita kerjakan. Sebuah tanggung jawab, yaitu kita tangkap sejak retreat November tahun kemarin, bahwa kita mau jadi berkat bagi 50 state, 50 provinsi yang ada di Amerika ini. Tujuannya apa? Ke sana kita kirim tim-tim untuk berdoa peperangan, memberkati kota, memberitakan Yesus. Secara manusia mungkin apa gunanya? Seperti yang Yesus sendiri katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Mari minimal kalau kita cuma jago kandang, tidak kemana-mana, saya yakin kita cuma ribut berantem sendiri. Minimal kita mau berkata, kami mau pergi untuk beritakan Yesus. Kita mau berkata Amerika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Dan selama pelatihan tentara Kristus selama beberapa bulan, akhirnya saudara kita sudah sepakat, dan akhirnya 50 state sudah terbagi, ada tim-tim doa yang siap berangkat. Kok enggak senang? Tepuk tangan lebih meriah, katakan haleluya. Dan kemarin saudara, ada tim yang sudah mulai melangkah, kita belum ke sebuah provinsi, tapi ke daerah istimewa yang ada di Amerika, itulah kota Washington DC. Dan saudara 18 orang mereka berangkat Sabtu pagi ya toh, dan balik Sabtu malam, dan mereka berdoa puasa, dan kita lakukan doa peperangan lebih dulu, persiapan dan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya mendengar kesaksian mereka alami terobosan yang luar biasa. Washington DC untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Dan inilah kesaksian yang akan disampaikan. Silakan. Haleluya. Siapa yang mengasihi jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus? Mari kita kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami puji Tuhan. Kami dari tim BMC, keluarga Bethany, kami mendapatkan tugas untuk ke Washington DC, dan setelah kami mendapatkan tugas itu,
kami bawa dalam doa, kami bawa dalam puasa, dan segala yang kami doain, kami dolingin, kami juga perangin. Doling itu doa keliling. Ya, doa keliling. Terus kita deklarasi bahwa Washington DC ini adalah milik Kristus. Dan juga dikarenakan gak tahu kenapa Tuhan itu memberikan Washington DC pertama kali karena Washington DC itu adalah pemerintahan untuk Amerika. Amin saudara, amin. Dan juga Tuhan bilang, ya kita gerak langsung. Ya kita gerak dan di sana kita lakukan, kita memberkati kota, kita menduduki kota, kita juga memerangi roh-roh apa yang ada di sana, dan juga kita memberikan berkat bagi mereka. Dan inilah ada hasil-hasilnya, foto-fotonya yang Anda bisa perlihatkan, kami perlihatkan. Silakan. Dan ini Tuhan menunjukkan, ini ada api Tuhan juga di sana, ada puting beliung, di sini adalah pedang. Tuhan memberikan kemenangan untuk melawan segala musuh-musuh, dan ini adalah singa dari Yehuda. Tuhan berikannya bahwa hanya Yesus saja yang ditinggikan. Wait. Jadi selesai doa peperangan, tiba-tiba selalu Tuhan beri tanda kemenangan. Ada awan yang bentuknya, ini bentuknya apa? Singa dari Yehuda. Iya. Ya, haleluya. Itulah Tuhan Yesus kita. Kita bagikan juga gelang, kita bagikan kasih, kita kasih tahu bahwa Yesus itu mengasihi ini jiwa-jiwa. Haleluya. Terus, ya, lanjut. Haleluya. Terakhir. Ya, terakhir. Ya, terima kasih. Mari saya dukung saudara semua. Mari kita semua lebih semangat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, mungkin orang berkata, ngapain seperti itu? Kita terima tanggung jawab. Karena kasih karunia Tuhan, setelah kita diselamatkan, dipulihkan, diberkati, tidak kemudian kita jadi egois. Mari kita ambil bagian. Ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah hidupku. Saya percaya saudaraku, ketika kita jadi berkat bagi 50 seat, nanti lihat, saudara gereja ini akan lebih diberkati Tuhan, lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Nah saudara, Amerika membutuhkan api lawatan Tuhan, api kebangunan rohani yang dahsyat. Saya mau mengajak saudara hari ini belajar sebuah kebenaran. Lihat di dalam Kisah Rasul pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Peristiwa ketika Rasul Paulus, karena Injil Yesus, dia ditangkap dan dia ditawan di penjara. Maka dia naik banding dari kota Yerusalem. Dia mau dibawa ke menghadap Kaisar Roma yang ada di kota Roma di Italia hari-hari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu Rasul Paulus. Kisah Rasul 28 ayat yang pertama mulai. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, itu di Kisah Rasul 27, Rasul Paulus dengan semua para penjaga dan penumpang kapal di Laut Mediterania, mereka mengalami badai berhari-hari, dan akhirnya kapal mereka pecah, dan mereka akhirnya berhasil berada di sebuah pantai, di sebuah pulau. Barulah kami tahu bahwa dataran itu adalah Pulau Malta. Kata bersama saya, Pulau Malta. 2, 3. Kalau sudah lihat di peta, Pulau Malta adalah sebuah pulau kecil di Laut Mediterania yang terletak antara negara Italia dengan Libya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Lihat ayat yang kedua. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar. Kata bersama saya, api besar. 2, 3. Lebih keras, api besar. 2, 3. Dan mengajak kami semua ke situ, mendekat ke api besar, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular bludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Lihat, hamba Tuhan bisa digigit dengan ular bludak. Ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu, terpaut tangan Paulus. Jadi rupanya waktu menggigit, dari balik ranting itu, saudaraku, rupanya nggak mau lepas ularnya. Apa yang terjadi? Mereka, orang-orang yang melihat, berkata seorang kepada yang lain. Mereka menyimpulkan, menyebarkan sebuah kalimat perkataan atau gosip. Orang ini, Paulus, sudah pasti seorang pembunuh, sudah pasti seorang penjahat. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, dari badai di laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan.
Ayat yang kelima, tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api, ke api yang besar tadi, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat yang keenam, namun mereka, orang-orang banyak menyangka sebuah asumsi bahwa Paulus akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Everything alright, semuanya baik-baik. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus adalah seorang dewa. Dan kalau Anda baca kisah selanjutnya, akhirnya ternyata Paulus, karena mereka melihat penyertaan Tuhan, maka pintu rumah seorang gubernur yang ada di Pulau Malta terbuka bagi Paulus. Dia memberitakan Yesus, dia mendoakan ayah daripada gubernur yang sakit demam dan disentri, dan akhirnya sembuh, dan ada banyak orang sakit disembuhkan. Nama Yesus yang dipermuliakan. Saudara kasih Tuhan, waktu itu dingin sekali di Pulau Malta, hujan mulai turun, dan apa yang terjadi? Akhirnya rombongan itu mendekat dengan sebuah api yang besar. Orang-orang mungkin membuat sebuah api unggun yang besar, dan api menyala-nyala. Tahukah saudara sekalian bahwa setiap kita sedang membutuhkan api yang besar. Amerika membutuhkan api yang besar. Dan api yang besar ini merupakan gambaran sebuah revival, sebuah kebangunan rohani. Kenapa? Karena ada banyak orang hari-hari ini sedang dingin rohaninya, sedang beku rohaninya, sedang merosot, sedang suam-suam. Lihat bagaimana Amerika dulu mengirim begitu banyak misionari ke berbagai negara, termasuk mengirim misionari ke Indonesia. Tapi hari-hari ini hamba-hamba Tuhan Amerika sendiri berkata, benua Amerika, negara Amerika, sudah merupakan ladang misi terbesar di dunia yang membutuhkan banyak misionari. Kenapa? Ada banyak orang Amerika sudah meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap kita butuh api lawatan Tuhan. Kata bersama saya perlu api lawatan Tuhan. 2, 3. Saudara-saudara, supaya apa? Kita tidak beku, kita tidak suam, kita terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Saya mau hanya ingatkan saudara, bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin dekat. Nanti saudara, 2 minggu lagi sekitar tepatnya hari Selasa, tanggal 15 April, saudara, nanti jam 3 pagi subuh, lewat 06, kita yang di Amerika di bagian pantai timur ini, saudara bisa melihat peristiwa fenomena alam, yaitu first blood moon, atau gerhana bulan darah yang pertama. Itu tepatnya Selasa 15 April, saudara, jam 3 pagi lewat 6 menit, saudaraku. Kita akan bisa melihat bahwa bulan terjadi gerhana bulan dan terjadi keluar cahaya yang merah seperti darah. Dan Anda tahu, saudaraku, NASA sudah mengatakan sejak beberapa tahun yang lalu bahwa tahun ini terjadi 2 kali. Lalu akan ada gerhana matahari total juga. Lalu kemudian tahun depan akan terjadi 2 kali lagi bulan darah. Dan Anda harus mengerti, saudaraku, itu sedang menggenapi kitab Yoel, bahwa matahari akan menjadi gelap dan bulan akan menjadi darah sebelum hari kedatangan Yesus Kristus kembali yang kedua kali. Itu sebabnya saudara, ayo siapkan hidup saudara. Kita membutuhkan api Tuhan yang besar. Saya beri judul khotbah hari ini adalah Time of Revival. Waktu bagi kebangunan rohani. Siapa yang merindukan terjadi revival kembali, kebangunan rohani kembali di Amerika? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang katakan haleluya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan Indonesia yang berkata begini, kita sedang menanti Pentakosta yang ketiga. Anda harus tahu, saudaraku, Pentakosta yang pertama adalah terjadi pada waktu pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem terhadap 120 orang murid. Dan Pentakosta yang kedua itu pernah terjadi tahun 1904 dari sebuah kota di Wales, England, di Inggris, akhirnya menyebar sebuah kebangunan rohani yang luar biasa.
Sampai penjara sepi, nggak lagi ada saudaraku orang-orang ke tempat maksiat. Kenapa? Suara pelacur-pelacur bertobat semua, cari Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, sampai menyebar kemana? Ke California 1904. Itulah di sebuah jalan, di sebuah rumah kecil di Azusa Street, California, yang akhirnya terjadi revival dan menyebar ke seluruh Amerika sampai ke seluruh dunia. Itulah yang dikenal dengan gerakan Pentakosta Azusa Street. Saudara-saudara sekalian, tapi kita percaya sekarang sebentar lagi akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Akan ada revival besar melanda Amerika dan seluruh dunia ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Tapi saudara, pada masa revival terjadi, api Tuhan besar sedang berkobar di tengah kita. Ada hal-hal yang kita harus waspada. Kenapa saudaraku? Ternyata kita melihat bahwa ketika itu Paulus dipakut ular beludak. Dan dari peristiwa ini kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan pada saat revival kebangunan rohani itu terjadi. Mari kita lihat saudara, ada 4 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, lihat Kisah Rasul 28 kembali ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, mendekat kepada api yang besar. Lihat, keluarlah seekor ular beludak. Ingat, ular gambaran iblis. Karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Saudara-saudara, Paulus tidak sadar bahwa ketika dia angkat sebuah ranting, mendekatkan kepada api itu, di baliknya ada ular beludak. Dan ternyata memanggut tangan Rasul Paulus. Saudara, kita belajar apa yang kita harus kerjakan di masa-masa Tuhan melawat umatnya. Yang pertama, jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah. Yesus selalu berkata, berjaga-jagalah. Kapan? Senantiasa. Kata bersama saya, berjaga-jaga senantiasa. 2, 3. Lebih keras, berjaga-jaga senantiasa. 2, 3. Kenapa saudaraku? Jangan kau berpikir, yang penting saya kerja, yang penting keluarga saya oke, beres. Ngapain sibuk-sibuk peperangan rohani? Ngapain sibuk-sibuk untuk saya lebih serius lagi dengan Tuhan? Hati-hati. Kenapa? Tuhan mau agar kita tidak pernah lengah, terus berjaga-jaga. Kenapa? Alkitab sendiri di Perjanjian Baru berkata apa? Lihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3 keras. Sadarlah dan apa? Stop, belum semuanya. Lebih keras lagi. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang apa? Yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Selalu cari yang bisa diserang. Ayat yang ke-9, baca sama-sama yuk. 2, 3. Lawanlah dia. Inilah peperangan rohani. Lawan, kata bersama saya. Lawan, 2, 3. Enggak cuman bertahan, enggak cuman tetap doa. Saudara sendiri harus melawan. Kata bersama saya, lawan. Ya, dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, lihat, tidak hanya para pendeta, semua anak-anak Tuhan menanggung penderitaan atau serangan yang sama. Saudara, ketika ranting itu didekatkan kepada api, ularnya baru keluar. Saudara, setan marah ketika kita semakin on fire dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saudaraku, kita tidak pernah boleh lengah. Kita diberi Tuhan kuasa untuk menginjak, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hati-hati. Belajar waspada. Minta Tuhan untuk dibukakan mata rohani saudara hari-hari ini. Saya mendengar kesaksian begini saudaraku. Di kantong-kantong Kristen di Indonesia, Anda tahu kan, beberapa kota majority anak-anak Tuhan. Termasuk Manado, termasuk daerah Batak, termasuk juga Papua. Anda mengerti bahwa akhirnya
dari kelompok-kelompok lain berusaha supaya membuat banyak anak-anak Tuhan mengalami kejatuhan. Dan Anda mengerti saudaraku, ternyata begini. Salah satu strategi mereka, ini diceritakan saudaraku, dibongkar. Mereka dari Pulau Jawa sampai ke daerah kota yang ada di Papua. Dia lihat saudaraku, semua majority anak Tuhan. Ekonominya, toko-tokonya yang punya adalah anak-anak Tuhan. Lalu mereka ngelakuin apa? Mereka pakai mantra-mantra. Dibuat toko yang rame itu mendadak sepi. Dan orang Kristen pemilik toko tidak sadar kalau itu adalah serangan. Diguna-gunai dengan kuasa gelap supaya apa? Tokonya yang rame mendadak sepi. Nah lama-lama orang Kristen saudaraku, ya dia tidak berjaga-jaga. Dia pikir kebetulan ekonomi lagi lesu, sepi. Lama-lama dia nggak tahan. Akhirnya toko agama seberang itu datang. Tokomu sepi ya? Aku beli saja. Loh, kenapa? Kan sepi, saya beli. Mintanya pun harga murah. Akhirnya terpaksa dijual karena sepi. Anda tahu, begitu dibeli sama orang itu, langsung toko itu rame lagi. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya orang pemilik toko yang lama, anak Tuhan, geser, pindah ke kota lain. Akhirnya ekonomi kota itu dikuasai oleh orang-orang tersebut. Anda tahu, itu salah satu strategi. Itu sebabnya saudaraku. Mari kita terus berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba kerjaanmu mendadak merosot, jangan kau pikir itu sebuah kebiasaan. Anda harus sadar, itu bisa merupakan serangan. Tiba-tiba sehat, mendadak sakit, Anda harus waspada. Itu juga bisa serangan. Tiba-tiba keluarga baik-baik, mendadak berantem ribut, Anda harus sadar, itu bisa-bisa adalah serangan. Dan kita tidak boleh lengah. Mungkin kau berkata, oke Pak, itu kan untuk yang lain. Saya tenang kok Pak, aman-aman. Ada sebuah ilustrasi begini coba. Satu hari di sebuah rumah pertanian, Pak Tani dan Bu Tani pulang dari kota, bawa sebuah barang, bungkusan. Mendadak, seekor tikus yang ada di balik tembok, retakan tembok yang bersembunyi, mulai lihat, wow, Pak Tani dan Bu Tani pulang. Taruh sebuah barang bungkusan di meja. Makanan apa yang dia beli? Yang mereka beli. Waktu diamati oleh tikus itu, kagetlah dia. Ternyata dibuka bungkusan itu, bukan beli makanan, beli sebuah perangkap tikus. Melihat tikus itu, waktu melihat perangkap tikus, langsung dia panik. Langsung dia mulai ribut. Dan dia pergi lari kepada 3 orang sahabatnya. Dia datang pada sahabat yang pertama, seekor ayam. Chicken. Ayam. Celaka, bahaya. Ada apa? Petani beli perangkap tikus. Wah, bahaya. Ayam cuman mencibir. Itu bahaya buat kamu. Buat saya sih nggak akan ada efek apa-apa. Mendengar itu akhirnya tikus lari kepada sahabat yang kedua, seekor babi. Babi. Ada apa? Ini bahaya besar. Petani beli perangkap tikus. Waduh, bahaya. Babi berkata, mohon maaf temanku, sohbatku. Kamu yang harus berjaga-jaga ya. Saya babi, tenang aja, nggak akan ngefek apa-apa. Lalu dia lari kepada sahabat yang terakhir, seekor sapi. Sapi. Ada apa? Wah, bahaya besar. Petani beli sebuah perangkap tikus. Ya, buat kamu memang bahaya. Buat saya sekali injak, habis perangkap tikusnya. Akhirnya karena 3 sahabatnya seperti itu responnya, tikus kembali masuk ke lubangnya dan berjaga-jaga. Malam itu, ketika sudah tidur petani, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Kulak. Bu Tani langsung bangun. Dan dia sadar, wow, pasti perangkap tikusnya sudah berhasil menangkap tikus. Lalu Bu Tani langsung mendekati perangkap tikus. Karena agak gelap ruangannya. Dia mulai mendekati dan mulai periksa. Begitu tangannya pegang perangkap tikus, mau melihat, ternyata bukan tikus yang kena. Seekor ular. Dan ternyata langsung Bu Tani dipakut dengan ular. Celak! Kena bisanya. Bu Tani teriak, Pak, kena ular!
Tani bangun, lalu segera dibawa ke rumah sakit. Karena rumah sakitnya jauh di kota, perjalanannya agak jauh. Tapi untung terselamatkan. Tapi ternyata Bu Tani tetap demam tinggi. Lalu dibawa pulang besoknya. Waktu di rumah demam. Lalu Pak Tani berpikir bagaimana caranya supaya demam istriku bisa turun. Oh, caranya mesti makan sup ayam. Maka Pak Tani pergi kepada ayam yang dia punya. Digoroklah si ayam, ngek. Innalillahi ayamnya, saudaraku. Dibuatlah sup ayam untuk meredakan demam tinggi daripada Bu Tani. Tapi rupanya semakin drop kesehatannya. Akhirnya keluarga terdekat mulai pada berdatangan. Karena semakin kritis Ibu Tani kondisinya. Keluarga yang dekat berdatangan. Pak Tani berpikir mereka kelaparan. Apa yang aku bisa beri untuk mereka makan? Lalu Pak Tani berpikir dia masih punya babi. Datanglah Pak Tani kepada babi. Ngapain saudaraku? Hah? Digoroklah pakai ngek. Innalillahi saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Kemudian apa yang terjadi? Bu Tani mati. Dibawa ke funeral home. Lebih banyak tetangga-tetangga, teman-teman dari desa lain datang. Pak Tani berpikir bagaimana caranya memberi makan mereka. Sisa terakhir apa? Sapi digorok juga. Dan Anda tahu cerita akhirnya? Tikus yang berjaga-jaga tetap hidup. 3 sahabatnya yang merasa aman sudah habis. Jangan kau merasa, oh aku anak Tuhan, tenang aja. Apa itu setan? Nggak ada lah. Yang penting saya tetap kerja baik. Hati-hati. Kita tidak boleh lengah. Kita harus terus berjaga-jaga. Sebab iblis selalu cari sisi lemah kita. Mau hancurkan hidup kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan dengarkan sebuah kesaksian. Hari ini ada 2 kesaksian hebat. Kesaksian pada keluarga Pak Tribu Evi. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana membuat kita waspada. Jangan lengah dalam hidup saudara, kekristenan saudara setiap hari. Berjaga-jaga. Silakan. Shalom. Terima kasih buat kesempatan, buat saya untuk bersaksi bagaimana cinta dan anugerah Tuhan. Tapi sebelum saya bersaksi, ada beberapa klip yang saya ambil waktu di rumah sakit. Ya, sudah. Tepatnya waktu tanggal 14 Maret hari Jumat, suami saya udah berasa enggak enak badannya. Biasanya kalau enggak enak saya pikir cuma masuk angin, jadi saya keroin, waktu itu merah semua dan saya kasih tolak angin. Biasanya kalau udah dikeroin dia berasa enak besoknya. Tapi sampai Sabtu dan Minggu, kita ini bekerja sampai 2 bulan tidak libur, hampir 2 bulan. Dan saya berencana waktu itu hari Kamis akan ambil off karena sudah hampir 2 bulan kita nggak libur. Dia nggak berasa apa-apa, cuma mual, pusing dan pucat. Sampai kita bekerja, Seninnya dia harus tinggal di rumah karena sakit. Jadi saya bilang udah kamu di rumah aja karena mual-mual. Dan Selasa masih tetap bekerja. Rabu pagi kita pergi ke dokter karena ada appointment. Waktu itu setelah periksa dokter sarankan dia untuk ambil darah. Biasanya dia memang ambil darah per 4 bulan sekali karena dia punya asam urat yang akut. Setelah periksa darah, kita berangkat bekerja lagi. Dia sudah berasa badannya enggak enak. Tapi saya bilang, kamu mau di rumah? Dia enggak mau di rumah, udah bekerja aja enggak apa-apa. Jam 3 sore, dia ditelepon sama dokter, katanya segera harus masuk ke emergency. Karena ini sudah kritis. Tapi saya juga nggak tahu conversation apa yang dia bilang, saya agak bohong dengan dokter karena dia takut. Akhirnya setelah jam 6.30 kita bertemu, dia jemput saya di toko. Dia bilang tadi dokter telepon saya disuruh ke emergency. Saya bilang ya ayo ke emergency, berarti ada sesuatu yang berbahaya. Dia bilang enggak mau, bahasanya itu takut diedel-edel, apalagi dia takut suntik juga.
Jadi dia bilang enggak mau. Terus saya bilang, ayo pasti enggak bisa kalau kayak gini, nanti kalau ada apa-apa kita repot. Terus dia bilang, oke, saya mau ke emergency asal saya mandi sama makan dulu, saya lapar. Oke. Dia makan, mandi, jam 8.30 kita berangkat ke emergency. Waktu saya masuk ke emergency itu kira-kira ada 25 orang. Saya pikir wah bisa semalam ini di emergency untuk nungguin karena pasti banyak orang yang nungguin. Kita registrasi, terus dia diperiksa suster, ditanyai kenapa ke emergency. Akhirnya yang dijelaskan karena hemoglobinnya waktu jam 3 itu turun 5,9. Waktu dia masuk emergency, langsung susternya nyuruh dia masuk pertama kali. Di antara 25 orang dia yang dipanggil duluan untuk masuk ke ruang emergency. Kemudian dikasih baju pasien itu yang tipis itu dipakai, terus dia bilang gini, semua dilepas termasuk celana dalam dan kaos kaki. Jadi waktu itu terus dokternya datang, dia bilang kita akan transfusi darah, kita akan cari darah yang cocok dengan darah suamimu, darahnya dia B+. Saya bilang oke, terus kamu akan diinfus. Oke. Dia sudah dengar gitu sudah gemetar karena pasti tangan kanan infus, tangan satunya dan darah gitu. Jadi karena dia takut dan kedinginan, dia itu mau buang air kecil. Jadi dia minta tolong antar saya ke kamar mandi. Terus saya antar. Setelah selesai kembali ke kamar, pas di depan kamar itu dokternya langsung marah ke saya gini, loh kamu kok nggak bilang kita bisa kasih pispot ke kamu, kalau sampai dia jatuh itu akibatnya akan stroke. Dan saya nggak berpikir loh kok sampai sebegitu. Terus dan dia katakan satu hal lagi, kalau kamu terlambat besok pagi bawa suamimu ke sini, suamimu akan mati karena hemoglobinnya waktu itu sudah turun drop sekali. Tangannya putih, mukanya pucat, kakinya juga putih. Terus yang buat saya jadi takut tuh karena dokter waktu itu bilang suamimu akan mati. Saya buka celah, saya pikir saya akan kehilangan dia. Jadi waktu itu, saat itu juga iblis intimidasi saya jadi ketakutan. Saya berpikir, pikiran saya bukan pikiran Tuhan yang bekerja, tapi pikiran saya bekerja. Saya berpikir gini, Tuhan, kalau Tuhan ambil suami saya, siapa yang mendampingi saya untuk melayani Tuhan? Saya tahu panggilan ini belum selesai dan saya tidak mampu Tuhan, saya bekerja sendiri untuk bayar semua bill dan saya masih punya cicilan, saya punya anak-anak yang masih butuh bapak. Terus intimidasi itu terus sampai dokter bilang suamimu masuk ICU. Di dalam ICU waktu saya tungguin dia, waktu itu dia agak sadar nggak sadar dia bilang gini, tolong kamu tungguin saya. Hati saya ini sepertinya tertekan, saya merasa saya sendiri. Saya bilang gini, suster boleh enggak saya jagain suami saya malam ini? Sebenarnya enggak boleh, tapi suster bilang, ya udah kamu enggak apa-apa, jagain suami saya. Yang ada di pikiran saya cuma bilang gini, Tuhan kalau memang malam ini Tuhan panggil, setidaknya saya masih ada di sebelah dia untuk menjaga. Jadi saya berjaga-jaga, saya enggak bisa tidur waktu itu, saya tertekan, intimidasi terus. Iblis katakan give up, sudah kamu nggak ada harapan, sudah give up aja, buat apa melayani. Jadi waktu malam itu banyak saya terima telepon dari keluarga saya juga, dari teman-teman Betani juga menguatkan saya berdoa tapi saya nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya puji-pujian tapi saya nggak merasakan damai sejahtera sama sekali. Malam itu seperti ada awan gelap, tertekan sekali sampai diperkirakan harusnya 1 bag, ternyata 2 bag dan hemoglobin tidak naik sama sekali. Besok paginya dokter bilang kita adakan endoskopi. Setelah di endoskopi dokter bilang kita akan tambah 2 bag lagi karena nggak terjadi apa-apa, suamimu masih belum, hemoglobinnya masih belum naik. Setelah ditambah itu siangnya anak-anak bersama-sama saya nggak cerita apapun karena saya nggak mau mereka khawatir atau apapun. Sampai tepatnya malam itu jam 11 malam Pak Lukas datang ke ICU. Waktu saya lihat Pak Lukas melihat sekeliling itu, saya langsung tangkap sesuatu. Saya belum lihat tapi saya tangkap sesuatu, wah pasti ada sesuatu ini. Waktu Pak Lukas kita berdoa dan Bu Shirley keluarkan tumen, waktu itu dia tumenin saya semua ruangan sampai saya juga nggak bisa hitung berapa infus yang sudah buat suami saya sudah
dikasihkan ke suami saya. Akhirnya setelah ditumenin, Pak Lukas berdoa dalam bahasa roh. Waktu Pak Lukas berkata, saya tengking roh maut, mata rohani saya dibuka, seperti melihat seperti nyata. Ada seorang sosok besar hitam dengan pakai tudung kepala hitam, ada di belakang pas kepala suami saya. Waktu itu dia sambil tidur karena dia merasakan sakit. Akibat akibat transfusi, seluruh badannya gatal sekali dan saya harus garuk badannya, mukanya semua. Dia bilang, saya tidak bisa tidur karena gatal, nervous dan sakit, dia bilang. Akhirnya setelah Pak Lukas tengking kuasa roh maut itu, saya lihat roh maut itu pergi dan saya lihat cahaya itu mulai ada cahaya terang. Besok paginya, waktu itu malam itu Pak Lukas bilang, putar semua puji-pujian semalam ini dan bangun penyembahan. Dia suruh suami saya berkata, meskipun sakit, dia tahu suami saya agak meringis-meringis sakit. Terus Pak Lukas bilang, ucapkan terima kasih Tuhan. Apapun terima kasih Tuhan, dia ucapkan sampai dia tertidur waktu itu. Besok paginya dia harus kolonoskopi, tapi aneh sekali waktu dokter dan suster itu datang jam 7 pagi. Waktu suami saya sudah bangun, saya berdoa waktu itu suami saya bangun, saya sekah dia supaya kelihatan seger. Dokternya sama susternya bingung, loh kamu kok kelihatan seger, kelihatan sehat, beda dengan yang kemarin. Dan waktu kolonoskopi dokter bilang kalau tidak terjadi apa-apa kamu akan pindah kamar pasien. Dan waktu keluar dari kamar pemeriksaan, dokter bilang saya tidak temukan apa-apa, semua organ dan hemoglobin sudah naik. Puji Tuhan. Dari sebetulnya hemoglobin darah yang normal itu 15 ya. 15. Nah waktu itu Pak Tri hemoglobinnya berapa? 5. 5, jadi sudah sangat rendah dan sudah sekian liter transfusi darah ya. Dan saudara, saya cerita buat saudara bahwa ketika malam itu saya dengan istri begitu masuk ke kamar itu, saya lihat Pak Tri sudah diberi selimut, bukan yang badan tapi juga kepalanya, saudara, karena kedinginan, menggigil kedinginan. Dan saudara tahu bahwa saya ini oleh kemurahan Tuhan, saya mendapat warisan rohani juga daripada ayah saya, almarhum Pak Henok Kusuma. Dan beliau itu adalah dapat karunia penglihatan kenabian, dan seringkali dalam kesaksian dan orang banyak menyaksikan bahwa Pak Henok masuk ke sebuah rumah yang dia belum pernah masuk, tiba-tiba langsung Tuhan kasih tahu, di atas atap itu, di atasnya ada keris yang disimpan. Oh, di bagian tanah, bagian itu bawahnya ada kepala babi yang pernah ditanam oleh dukun dan sebagainya. Dan orang itu enggak tahu, tapi kemudian coba bongkar, waktu dibongkar betul terjadi. Nah, saya sejak bertobat, saya seringkali juga akhirnya menyerap dan banyak mendapat. Nah, bukannya saya suka sebetulnya, tapi memang Tuhan lengkapi untuk pelayanan. Jadi kalau saya suka, kalau lihat malaikat Tuhan, lihat Yesus sendiri, saya bahagia. Tapi terkadang juga Tuhan bawa, saya lihat iblis, saudaraku, si jelek itu, saudaraku ya. Nah, malam itu saya mau cerita sama saudara jujur, begitu saya masuk, begitu saya buka pintu yang rolling door, saudara, saya kaget. Saya langsung lihat di belakangnya Pak Tri, saudaraku, ada yang pakai jubah gede hitam, ya toh, bawa sebuah semacam alat yang kemudian seperti tongkat, lalu ujungnya ada seperti alat yang kalau Anda lihat seringkali pada waktu Halloween, saudara. Saya lihat itu, saya tahu itu roh maut. Nah, akhirnya kita sembahyang bahasa roh, kita kemudian lakukan saudara pengurapan dan kita tengking. Saya melihat dalam nama Yesus dengan otoritas Tuhan, itu roh maut mulai mundur dan pergi. Dan ternyata puji Tuhan besoknya normal langsung jadi 15 hemoglobinnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan lusanya sudah boleh pulang dan tidak ada ditemukan sakit apapun. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, saudara, mari kita belajar. Kita tidak boleh lengah. Itu sebabnya saudara, dalam keadaan apapun mari berjaga-jaga. Kata bersama saya, berjaga-jaga. 2, 3. Ya. Sebab apa? Iblis mau berusaha selalu di masa kebangunan rohani terjadi, si ular itu nggak suka, mau memanggut kita. Nah, yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan saat revival terjadi? Yang kedua, lihat sekali lagi ayat yang kelima dari Kisah Rasul 28 ayat kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dari kalimat ini kita bisa belajar hal yang kedua yang kita harus kerjakan, jangan pernah panik. Kata bersama saya, jangan panik. 2, 3. Ketika seolah-olah ada serangan iblis, saudara jangan panik.
Paulus lihat, dia tidak langsung kemudian bingung dan teriak, mati aku, gitu. Lalu kemudian dia minta difoto dulu supaya bisa masuk Facebook sebelum mati. Tidak begitu. Paulus tidak narsis kayak kita, saudaraku. Ya kan? Tapi Anda bisa bayangkan, Paulus ternyata tetap punya cool spirit. Dia tetap percaya akan janji Tuhan. Dalam keadaan kau menghadapi pergumulan masalah apapun, jangan panik, jangan takut, jangan engkau kemudian khawatir. Tetap beriman, percaya Yesus kita tetap lebih besar dari segala perkara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Kenapa? Lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Alkitab berkata apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah apa? Dekat. Yesus segera akan datang. Terus, karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang. Kata bersama saya, jadi tenang. 2, 3. Supaya kamu dapat apa? Dapat berdoa. Kalau engkau mengalami pergumulan, jangan panik. Jangan kemudian takut dan kemudian merasa Tuhan tidak adil. Engkau merasa Tuhan pilih kasih. Kenapa kau mengalami begini? Hati-hati saudara. Mari kita belajar untuk tidak pernah meragukan Tuhan. Anda mengerti, kita anak-anak Tuhan dilatih Tuhan. Jadi seperti burung Raja Wali. Kata bersama saya, burung Raja Wali. 2, 3. Kata bersama saya, menjadi seperti burung Raja Wali. 2, 3. Anda tahu Raja Wali itu beda dengan ayam kampung. Ayam kampung kalau bangun pagi-pagi, aku hebat, aku jagoan. Ayam. Tapi begitu duar, bunyi halilintar. Kemana ayamnya? Raja Wali berbeda. Justru badai datang duar. Dia terbang tinggi. Dia tahu Tuhannya lebih dahsyat dari siapapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Coba pegang hidung kanan kirimu, saudara. Ayam atau Raja Wali? Coba pegang. Ayam atau Raja Wali? Kena masalah udah langsung. Paniknya luar biasa. Belajar tetap tenang, percaya Tuhan kita, Tuhan penolong kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat Paulus tidak panik. Dan dia bisa lakukan hal yang penting. Nah, belajarlah saudaraku. Kita harus selalu percaya. Bahwa di balik semua pergumulan, selalu akan mendatangkan kebaikan. Tidak semua amin. Selalu mendatangkan kebaikan. Anda tahu? Di Pulau Malta, Paulus dipagut ular. Tapi dia tetap percaya Tuhan. Dan Anda mengerti arti Malta adalah honey, madu yang manis. Anda harus percaya, di balik rancangan buruknya setan, Tuhan bisa ubah, mendatangkan kebaikan, madu berkat yang manis dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat revival terjadi? Yang ketiga, lihat ayat dalam Kisah Rasul 28 ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu di sekitar api besar, terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain. Rupanya gosip itu tidak hanya zaman sekarang. Mereka langsung nyebar gosip. Cuman bedanya zaman itu saudaraku, belum ada kabarkilat.com. Belum ada Facebook, belum ada Instagram waktu itu saudaraku. Orang ini sudah pasti adalah seorang pembunuh. Dia pasti penjahat. Dia pasti adalah orang yang jahat. Lihat, itu vonis daripada orang-orang yang melihat. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, dari bencana di laut, dari badai di laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi lihat, opini orang banyak berubah segera. Lompat ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak, Paulus akan bengkak karena racun itu, atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Semuanya baik. Maka sebaliknya, mereka berpendapat, lihat, pendapat orang, opini orang gampang berubah, bahwa ia seorang dewa. Saudara-saudara,
Yang pertama, ketika kita mengalami serangan iblis, ketika kebauan rohani terjadi, iblis marah. Yang pertama, jangan lengah. Yang kedua, jangan pernah panik. Tapi yang ketiga, jangan pernah terintimidasi. Kata bersama saya tidak mau terintimidasi. 2, 3, saya tidak pernah mau apa? Terintimidasi. Setan itu bisa pakai orang lain untuk mengintimidasi saudara. Lihat tadi, ada suara membisik, lihat kalau suamimu mati. Dokter tidak berencana buruk, tapi kalimat dokter bisa dipakai setan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi. Dan kalau saudara izinkan intimidasi masuk dan kau percayai, saudara, itu akan merusak hidup kita. Jangan pernah engkau terintimidasi oleh apapun juga. Kenapa, saudara? Karena Wahyu 12 ayat 10 berkata apa? Memang setan itu adalah pendakwa. Pendakwa, tukang mengintimidasi. Lihat si jelek itu ya, teman. Yang mendakwa mengintimidasi orang-orang percaya kapan? Siang dan apa? Malam. Kerjanya setan gitu. Lihat, percuma toh kamu melayani. Nanti bisa dalam bisikan langsung dari setan, atau di pikiran, atau juga bagi orang lain. Lihat, kamu ke gereja ini pelayanan terus. Dapatnya apa? Hasilnya apa? Kamu setia ke gereja, hasilnya apa? Hati-hati, itu intimidasi. Kalau engkau izinkan itu masuk, akan menghancurkan hidup saudara. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, tolak semua intimidasi. Engkau tetap percaya, Tuhanku hidup, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya mau beritahu, jangan pernah takut dengan tantangan. Saya belajar begini ya, semakin orang, saudaraku, seolah-olah buat tantangan, banyak orang tambah gembos. Saya belajar melihat berbeda. Itu seperti bensin yang akan membakar semangat saya. Lebih lagi bersama Tuhan melihat perbuatan ajaib daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Ada orang Madura namanya Udin. Mendadak dari seorang nelayan, karena gagal jadi nelayan, dia belajar jadi pedagang. Dia lewat sebuah kampung dan dia teriak keras. Karena dia jadi penjual daging. Dia teriak, daging, daging, daging. Katanya, daging, daging, daging. Dia teriak keras, padahal masih pagi, jam-jam 5 pagi. Daging, daging, daging. Daging, daging, daging. Anda tahu, ada Ibu Susi yang lagi sakit gigi. Mendengar teriakan itu, tambah cenut-cenut kepalanya. Dan dia keluar rumah. Lalu si Udin yang teriak dengan keras, daging, daging, daging. Dia teriak, lu gak punya otak ya? Lu gak punya otak? Udin ketawa, wah kebetulan saya gak punya otak. Yang punya cuma daging semua, katanya. Makanya gak usah ditanggepi. Saya cerita sama saudara ya, sejak kita arak-arakan November tahun kemarin, saudara tahu bahwa ini sesuatu tingkat peperangan rohani lebih real. Tapi jangan pernah terintimidasi. Anda harus percaya Tuhan beri kemenangan. Dan di baliknya akan ada madu surgawi, madu kemuliaan yang dahsyat Tuhan beri buat kita. Amin. Jujur saudaraku, banyak intimidasi. Saya belajar tetap percaya Tuhan. Anda ngerti? Kita sudah canangkan mau buat arah-arakan. Tiba-tiba pagi hari, saya waktu di New York dengan rombongan dari Indonesia, sudah dengar berita, ada kecelakaan maut terjadi. Belum lagi hujan. Dan Anda tahu saudaraku, kemurahan Tuhan, didoakan hujan berhenti. Kita lakukan. Dan Anda mengerti saudaraku, ada beberapa lagi yang lain. Saya tentunya nggak bisa cerita semua. Salah satunya adalah intimidasi yang iblis coba mau buat kita takut terhadap big van mobil kita, warna putih. Anda tahu, saudaraku, sejarah gereja kita tidak pernah mobil gereja kecurian. Hari itu dipakai untuk doa peperangan ke New York, ke Liberty, balik ke villa lagi, lalu makan di sebuah restoran. Saya bilang, yang nyetir tanya saya, Pak, makan di mana? Kasih yang terbaik. Kita mau beri yang terbaik. Dan kasih sebuah restoran yang oke. Nggak taunya, saudaraku, begitu selesai makan,
mobil dibobol. Beberapa barang yang di samping driver hilang. Selain barang daripada yang rombongan Indonesia ada yang hilang. Kamera gereja hilang, saudaraku. Cukup mahal, 8.000 lebih. Tapi ketika saya diberitahu, saya belajar tidak pernah terintimidasi. Saya bilang, tetap tenang. Ya, yang menyetir mobil sudah ketakutan, gimana Pak hilang Pak? Tenang aja, tenang. Duit bisa dicari. Tidak ada yang amin, amin. Tenang aja. Ya toh, panggil polisi buat laporan, dan tiba-tiba Tuhan saya semeng, Tuhan ada apa lagi nih Tuhan? Tuhan ingatkan, tenang, aku akan balikkan. Dan ternyata kita lapor kepada asuransi kita, akhirnya diganti dengan cek dan sudah datang. Ya. Kemudian mobil big van yang sama, saya diparkir di depan rumah saya. Aman. Ya toh. Rupanya Anda harus tahu, tetap nggak bisa berkata aman, semua harus berjaga-jaga. Memang nggak ada pencuri, tapi tiba-tiba tengah malam subuh, ada wanita mabuk, bawa mobil SUV gede, itu beberapa mobil, 7 atau 8 mobil, Lexus, ada yang BMW, termasuk juga deretannya big van kita putih, ditabrak habis. Subuh-subuh saya dibangunin tetangga, polisi juga, dan keluar lagi, ya big van putih lagi. Tenang, ya kan, enggak boleh panik. Ini belum apa-apa, saya bilang dalam nama Yesus, ya kan. Perbaiki, everything okay. Dipakai segera untuk pelayanan lagi. Selasa kemarin, big van yang putih lagi. Ternyata saudaraku, mau dipakai untuk jemput acara FA, bagian kaca depan dipukul orang 2 kali, pecah. Panik, saya bilang tenang saja. Akhirnya saya bilang besoknya ganti kaca baru. Dan akhirnya ganti. Oke. Iblis coba mengintimidasi. Kalau kita berhenti, habis. Terus maju. Tuhan beri kemenangan. Lihat, Tuhan memberi kemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Dan beberapa teman berkata, kayaknya setan gak suka big van warna putih, Pak. Kita harus ganti big van Mercedes saja, katanya. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat, akhirnya juga ada goncangan-goncangan yang kita harus alami. Mendadak ada keluarga-keluarga yang tadinya baik, jadi ribut, berantem. Ada yang kemudian soal ekonomi, ada yang kena penyakit, dan sebagainya. Saudara, mari kita belajar tidak terintimidasi. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tetap percaya janji Tuhan, iya dan amin. Dan yang keempat terakhir, apa yang harus kita lakukan saat revival terjadi? Saat iblis marah. Tenang saudaraku. Lihat ayat yang ke-5 sampai 6. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu, iblis itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dan Anda tahu berikutnya, orang melihat akhirnya seperti dewa. Seperti orang yang luar biasa disertai Tuhan. Kita sih biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan sertai, jadi orang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang kita harus kerjakan? Yang keempat, jangan berhenti berperang. Kebaskan ularnya ke api supaya mati. Anda harus tahu, setan paling takut kalau kita berkata, aku buang engkau ke laut Gehenna, neraka, ke lubang maut. Anda tahu? Mari kita belajar, itu sebabnya jangan pernah berhenti melakukan peperangan rohani. Anda percaya atau tidak? Alkitab menjelaskan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan semua roh-roh jahat di udara. Dan kita semua harus bangkit, kita harus mengenakan seragam senjata Allah. Untuk apa? Untuk mengalahkan si jahat. Dan kita percaya Tuhan yang memberi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, lihat ya. Lihat bagaimana Kaleb bin Yefune dalam kitab Yosua, sudah umur 85 tahun, sudah tua. Dia bilang sama Yosua, Yosua, beri aku gunung Hebron. Di sana ada raksasa. Aku mau perang. Aku mau kalahkan raksasa. Aku minta gunung Hebron jadi milikku dan keturunanku. Bayangin, sudah umur pecat nggo. Sudah jangan bilang begini, saya sudah tua Pak. Keliling 50 state encok semua Pak. Anda biar usia lanjut, maju. Tuhan beri kemenangan.
Kok ada yang amin? Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Anda tahu Elia, setelah Elia menang atas peperangan rohani di Gunung Karmel, 450 orang Nabi Baal dibantai, lalu api turun dari surga. Apa kemudian dia berkata? Santai dulu, vacation. No. Peperangan rohani tidak pernah boleh berhenti. Anda tahu Elia apa yang dilakukan? Dia naik ke puncak lebih tinggi lagi. Kita tidak boleh turun ke bawah. Rohanimu harus terus naik ke atas. Katakan amin. Di atas puncak apa yang Elia lakukan? Dia berdoa minta hujan. 7 kali dia berdoa. Anda harus tahu itu termasuk peperangan rohani. Dan setelah itu dia lihat awan sebesar telapak kecil. Dia ngomong sama bujangnya. Beritahu Raja Ahab, hujan lebat akan turun. Alkitab berkata, maka Elia lari. Anda tahu? Kita itu tidak boleh santai. Harus apa lah? Lari. Kata bersama saya lari. 2, 3. Baca di Alkitab. Itu kereta kudanya raja. Bisa kalah cepat dengan larinya Elia. Tuhan beri percepatan. Saya percaya saudaraku, dalam nama Yesus, tahun ini lihat, jemaat kita akan lipat 2 kali lipat. Akan ada percepatan. Saudara juga akan diberkati lipat-lipat kali ganda. Ketika kita terus maju berperang. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, jangan pernah takut. Minimal begini. Kalau saudara tidak terlalu ngerti tentang peperangan, minimal gini, sederhana aja. Kalau engkau merasa ada yang tidak beres dalam hidupmu, pagi bangun kok tidak enak ya, tidak ada sejahtera. Kok rasanya kerjaanku merosot? Atau tiba-tiba keluarga beribut, tidak ada apa-apa, bisa berantem, bisa ribut, berkelahi. Anda harus tahu ada yang tidak beres. Anda masuk ke rumah atau ke kamar, berdiri bulu kuduk. Bukan karena saya hadir. Si jelek yang hadir. Nah, apa yang saudara lakukan minimal? Jangan diem. Bahasa roh yang kuat, nyanyi, nyembah Tuhan, baca firman, ucapin firman. Ambil minyak urapan, urapi rumah saudara. Saya beritahu sama saudara. Itu kayak orang sedang bangun benteng. Sehingga hidupmu dan keluargamu akan diproteksi Tuhan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan, kerjaanku kok merosot Tuhan. Jamnya kok tambah pendek. Pegang dompetmu. Berkati dalam nama Yesus. Keuanganku diberkati. Lu simbolis dompet tuh. Amin. Ya kan? Kalau Anda mau berdoa soal keuangan, ambil dompet. Oh rapi, doain. Dalam nama Yesus. Ya kan? Ya kalau sudah soal keuangan, jangan kemudian ambil tanaman dari sebelah kemudian ada doain. Itu tidak ada sangkut pautnya. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Istri saya cerita begini. Anda harus tahu ya. Setan itu suka dengan tempat yang kosong. Nah, istri saya itu cerita, ketika dia turun ke basement rumah, kan kosong, tidak ada kamarnya di sana, ya kan? Istri saya harus cuci pakaian, tiba-tiba waktu dia turun merinding. Loh, kok rasanya tidak enak? Langsung dia basah, rapi. Setelah jangan diam kan, bertindak langsung. Tiba-tiba dia sembahyang, Tuhan kasih hikmat. Anda tahu? Sejak itu dia cari tip, cari radio. Setel 24 jam radio Kristen. Di villa kan ada radio Kristen. 24 jam setel di basement. Puter. Ya kan? Listrik cuman berapa sih? Ya toh, puter. Anda tahu saudaraku, istri saya cerita sejak hari itu, waktu dia turun ke basement sendirian, sudah tidak berdiri lagi bulu kuduknya. Dia rasa hadirat Tuhan. Dan Anda tahu, itu minimal adalah bagian yang saya bisa lakukan dalam peperangan rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lah Pak, setannya diputerin radio Kristen bahasa Inggris Pak. Apa setan yang ngerti bahasa Inggris? Setan universal language. Ya. Dan kalau sudah mau tidur, jangan sebelum tidur lihat film-film horor. Ya nggak salah kemudian di mimpimu ketemu si jelek. Mau tidur puter lagu pujian, khotbah, ya kan? Ayat-ayat audio Bible, kan ada ayat-ayat Alkitab yang disuarakan. Puter, lihat, tidur pun biar puter. Waktu bangun, Anda harus tahu, seger.
ada pelindungan Tuhan. Waktu tidur, alam bawah sadar kita terus dimasukin firman. Engkau hidup dalam firman dan percaya mujizat demi mujizat terjadi. Katakan haleluya. Kesimpulannya apa? Yang kita pelajari hari ini. Apa yang harus kita lakukan saat revival terjadi? Yang pertama, jangan pernah lengah. Ayo kata bersama saya, jangan pernah lengah. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Baca lagi yang kedua, 2, 3. Yang ketiga, jangan pernah terintimidasi. Yang keempat, jangan berhenti berperang. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah.